Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rehan Vendra Rapip dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep foton. Foton yang juga disebut kuantum cahaya merupakan paket energi radiasi elektromagnetik. Konsep ini berasal dari penjelasan Albert Einstein mengenai efek fotolistrik, di mana ia mengusulkan keberadaan paket energi diskrit dalam transmisi cahaya. Foton dianggap sebagai partikel medan pembawa medan elektromagnetik. Foton memiliki sifat gelombang dan partikel. Konsep foton telah membuat kemajuan yang signifikan dalam fisika teoritis dan eksperimental, seperti laser, kondensasi, Bose-Einstein, teori medan kuantum, dan interpretasi probabilistik mekanika kuantum. Menurut model standar fisika partikel, foton bertanggung jawab untuk menghasilkan semua medan listrik dan magnet, dan foton itu sendiri adalah hasil dari persyaratan hukum fisika untuk memiliki tentang tertentu pada setiap posisi dalam ruang dan waktu. Sifat inherent foton seperti muatan, massa, dan putaran ditentukan oleh kisaran pengukur ini. Saya akan menjelaskan tentang fenomena efek fotolistrik. Fenomena efek fotolistrik adalah fenomena yang terjadi ketika cahaya menyinari ke permukaan logam yang menyebabkan keluarnya elektron dari logam tersebut dan akan menghasilkan arus listrik jika disambung ke rangkaian tertutup. Fenomena efek fotolistrik yang pertama yaitu dubbing film. Dubbing film menggunakan bantuan peralatan elektronika saat itu. Suara dubbing film direkam dalam bentuk sinyal optik di sepanjang pinggiran keping film. Pada saat film diputar, sinyal ini dibaca kembali melalui proses efek fotolistrik dan sinyal listriknya diperkuat dengan menggunakan amplifier tabung sehingga menghasilkan film bersuara. Yang kedua adalah tabung foto pengganda atau foto multiplier to wave. Dengan menggunakan tabung ini, hampir semua spektrum radiasi elektromagnetik dapat diamati. Tabung ini memiliki efisiensi yang sangat tinggi. Bahkan ia sanggup mendeteksi foton tunggal sekalipun. Dengan menggunakan tabung ini, kelompok peneliti Super Kamiokoridae di Jepang berhasil menyelidiki massa neutrino yang diakhiri dianugerahi hadiah Nobel pada tahun 2002. Di samping itu, efek fotolistrik eksternal juga dapat dimanfaatkan untuk tujuan spektroskopi melalui peralatan yang bernama fotoelektron spektroskopi atau disingkat dengan PES. Diode laser foto. Fotodiode atau fototransistor yang bermanfaat sebagai sensor cahaya berkecepatan tinggi. Bahkan dalam komunikasi serat optik, transmisi sebesar 40 GB per detik, yang setara dengan pulsa cahaya sepanjang 10 pikodetik, masih dapat dibaca oleh sebuah fotodiode. Fototransistor yang sangat kita kenal manfaatnya dapat mengubah energi matahari menjadi energi listrik melalui efek fotolistrik internal. Sebuah semikonduktor yang disinari dengan cahaya tampak akan memisahkan elektron dan hole. Kelebihan elektron di satu sisi yang disertai dengan kelebihan hole di sisi lain akan menimbulkan beda potensial yang jika dialirkan menuju beban akan menghasilkan arus listrik.
Ini saya akan menjelaskan tentang efek Compton. Efek Compton pada tahun 1923 ditemukan bahwa sinar X dihamburkan oleh elektron bebas, di mana panjang gelombang sinar X hamburan lebih panjang dari sinar X sebelum berinteraksi dengan elektron bebas tersebut. Peristiwa tersebut dinamakan pergeseran Compton. Penerapannya sebagai berikut. Contoh penerapan yang pertama yaitu teleskop Compton atau disingkat Comptel. Teleskop pencar Compton biasanya memiliki dua tingkat instrumen. Pada tingkat atas, sinar gamma Compton menyebarkan kosmik dari sebuah elektron dalam suatu scintillator. Foton tersebar kemudian bergerak ke bawah ke tingkat kedua bawah scintillator yang benar-benar menyerap foton tersebut, yaitu teleskop Compton nuklir atau disingkat NCT, adalah yang ditanggung balon ray lembut. Teleskop dirancang untuk mengetahui sumber astrofisika dari garis nuklir dan polarisasi Y-ray. NCT menggunakan sebuah array dari 12 detektor pencitraan 3D germanium atau GETS. Saya akan menjelaskan tentang sinar X. Pada tahun 1895, sinar X ditemukan oleh seseorang ilmuwan yang berasal dari Jerman yang bernama Wilhelm Conrad Rontgen. Spektrum sinar X berada pada daerah cahaya tidak tampak invisible dengan panjang gelombang sangat pendek atau memiliki frekuensi yang sangat tinggi, sehingga sinar X memiliki daya tembus tinggi. Sinar X merupakan suatu bentuk radiasi elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang berkisar antara 0,01 hingga 10 nanometer dan memiliki frekuensi antara 1016 hingga 1021 Hz. Penerapan sinar X pada kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Penerapan sinar X yaitu dunia kesehatan. Penggunaan X-ray atau sinar X ini hanya dilakukan untuk membantu dalam diagnosis medis seseorang agar tidak menimbulkan resiko yang justru membahayakan bagi kesehatan. Contoh dalam hal sebelum mengambil tindakan operasi. Yang kedua yaitu bidang kesenian. Sinar X juga dapat membantu bidang kesenian, diantaranya adalah untuk mengesahkan apakah suatu lukisan atau objek seni purba itu benar atau tiruan semata. Kesimpulan yang kita dapat adalah penerapan efek fotolistrik, efek Compton, dan sinar X dalam kehidupan sehari-hari sangatlah masif dan dapat dengan mudah kita dapatkan di sekitar kita, dikarenakan melalui trauma ini kita dapat menghasilkan alat-alat yang sangat berguna dan mempermudah kita seperti efek fotolistrik digunakan untuk dubbing film, tabung foto pengganda, diode laser, sel surya, serta efek Compton digunakan untuk teleskop Compton atau Comptel, NCT, dan sinar X digunakan dalam dunia kesehatan, bidang pertanian, dan lain-lain. Sesungguhnya masih banyak lagi alat-alat yang menggunakan prinsip kerja efek fotolistrik, efek sinar X, dan efek Compton, namun mungkin belum terpublikasi secara luas terkhusus dalam dunia ini. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang atau yang salah, mohon dimaafkan dan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.